Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info, di antara 10 tanda-tanda kiamat yang disinggung Nabi Muhammad SAW, kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal merupakan salah satu tanda penting di hari kiamat. Dajjal berasal dari golongan anak Adam. Dia akan muncul di akhir zaman dan menasbihkan dirinya sebagai Tuhan. Fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal adalah seberat-beratnya ujian yang akan dihadapi oleh kaum muslimin. Hal ini telah disebutkan Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis sahih. Beliau memperingatkan kepada umatnya akan kemunculan Dajjal di akhir zaman kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Video kali ini akan membahas kehidupan manusia saat Dajjal muncul di akhir zaman dan kaum muslim yang akan diincar oleh Dajjal. Simak video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW di dalamnya termaktub, kami bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi?" Beliau menjawab, 40 hari. 1 hari bagaikan setahun, sehari bagaikan sebulan, sehari bagaikan sepekan, dan sisa hari-harinya sebagaimana hari-hari kalian biasanya. Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, sehari yang bagaikan setahun itu, apakah cukup bagi kami sholat sehari saja?" Beliau menjawab, "Tidak, tentukanlah untuk hari itu sesuai kadarnya." Hadis riwayat Muslim. Dalam rentang waktu yang begitu lama tersebut, akan terjadi pula kelaparan dan pacaklik. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu an, dia berkata, "Kami bersama Nabi Muhammad SAW di rumah beliau. Maka beliau bersabda, di tahun ketiga sebelum munculnya Dajjal, langit menahan sepertiga air hujannya, dan bumi menahan sepertiga tumbuhannya. Di tahun kedua sebelum keluarnya Dajjal, langit menahan 2/3 air hujannya, dan bumi menahan 2/3 tumbuhannya. Setahun sebelum keluarnya Dajjal, langit menahan seluruh air hujannya, dan bumi menahan seluruh tumbuhannya sehingga tidak tersisa satupun makhluk yang bersepatu atau makhluk berkuku kecuali pasti mati." Lalu, dalam kondisi kelaparan dan paceklik tersebut, apa yang akan dimakan oleh umat manusia? Dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan kondisi sulit dan dahsyat yang terjadi menjelang munculnya Dajjal. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah orang Arab pada waktu itu?" Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, orang Arab pada saat itu sangat sedikit jumlahnya." Aku bertanya lagi, "Makanan apakah yang mencukupi orang-orang beriman pada waktu itu?" Beliau menjawab, "Apapun yang mencukupi para malaikat, yakni tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil." Aku bertanya, "Harta apakah yang paling baik pada waktu itu?" Beliau menjawab, "Seorang budak yang kuat, yang mampu mencukupi kebutuhan air minum tuannya. Adapun makanan, maka tidak ada makanan pada saat itu." Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan dalam hadis lain disebutkan bahwa dengan makanan malaikat, Allah akan menghilangkan rasa lapar yang melanda hambanya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanyai tentang makanan orang-orang beriman pada zaman Dajjal berkuasa. Beliau menjawab, "Makanan malaikat." Mereka bertanya, "Apa makanan malaikat itu?" Beliau menjawab, "Makanan mereka adalah ucapan mereka dengan tasbih dan menyucikan Allah. Siapa saja yang ucapannya pada hari itu tasbih dan takdis, maka Allah pasti menghilangkan kelaparan darinya sehingga dia tidak takut kelaparan." Hadis riwayat Al-Hakim.
Persiapan yang perlu kita miliki sekarang ini adalah ilmu dan iman. Karena makanan yang akan digunakan oleh orang-orang beriman saat Dajjal datang di akhir zaman kelak yaitu makanan malaikat yang berupa tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil. Dengan makanan malaikat tersebut, niscaya Allah mengangkat rasa lapar yang menimpa orang-orang beriman ketika fitnah Dajjal berlangsung. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.